رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan terakhir sudah kita masuki kitab Hamdillahi ta'ala wa syukrihi, yaitu tentang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Dan sudah kita jelaskan tentang makna bersyukur dan juga memuji kepada Allah, serta perbedaan di antara keduanya, antara bersyukur dengan memuji Allah. Dan juga sudah kita jelaskan tentang rukun-rukun bersyukur. Jadi bersyukur juga ada rukun-rukunnya, yang berarti harus kita laksanakan, harus ada ketika orang dikatakan bersyukur. Karena namanya juga rukun. Rukun itu perkara yang harus ada dalam suatu hal. Perkara pokok yang harus dipenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dikatakan jalan atau tidak dikatakan hal itu disebut suatu perkara. Sebagaimana Islam. Islam itu ada rukun-rukunnya. Maka kalau salah satu rukun dari Islam itu tidak terpenuhi, maka Islam itu dipertanyakan. Atau Islamnya masih belum bisa dikatakan Islam, bahkan mungkin tidak sempurna sama sekali. Lalu kita masuki bab yang baru dalam kitab Hamdillahi ta'ala, yaitu babu fadlil hamdi wa syukri. Bab tentang keutamaan atau manfaat memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bersyukur kepadanya. Ada berapa ayat dalam bab ini? Iqra ayat-ayatnya dulu. Nah, ada 4 ayat dalam bab ini yang menjelaskan tentang keutamaan bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-152 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di ayat sebelum ayat ini ayat yang ke-152. Di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia.
baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Salah satunya di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lalu Allah menyebutkan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di ayat sebelumnya atau ayat 151 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nikmat, yaitu dengan diutusnya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau yang tugas beliau yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, juga mengajari kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Maka diutusnya Rasul itu nikmat yang besar, serta nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan banyaknya nikmat di ayat-ayat sebelumnya. Nah, di ayat ini, ayat yang ke-152 ini, Allah mengatakan fadkuruni adzkurkum. Setelah Allah menyebutkan banyaknya nikmat, Allah memerintahkan fadkuruni, kalau begitu ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, menganjurkan kepada kita supaya berzikir kepadanya, mengingatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang lebih afdal, yang lebih baik, yaitu adzkurkum, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Maka mengingat, ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah mengingat kita, itu tentunya mengingatnya Allah lebih afdal. Karena itu merupakan sifat-sifatnya. Atau disebutkan dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Yang tentunya sangat jauh antara kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita juga dalam dirinya. Yang tadi tentunya ada perbedaan yang sangat jauh antara Khalik dengan makhluk, antara Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dengan makhluknya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti balasannya lebih afdal. Karena mengingatnya Allah kepada kita itu tidak bisa dibandingkan, sangat jauh sekali. Atau juga Allah mengatakan wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan barang siapa yang mengingatku, berzikir kepadaku fi mala'in, di kalangan banyak orang. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku juga akan mengingatnya di kalangan makhluk yang lebih baik dari mereka. Kalau kita mengingat Allah, mungkin di kalangan sesama manusia, di hadapan banyak orang, atau mungkin ya di tengah-tengah banyak orang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Caranya Allah akan menyebut-nyebut kita, Allah akan mengingat kita di kalangan makhluk yang tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya. Dan ini adalah balasan yang lebih afdal. Ini kata Allah, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Allah juga memerintahkan supaya kita bersyukur. Yang menjadikan, yang namanya syukur itu menjadikan nikmat yang ada menjadi terjaga. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, andai kata nikmat itu masih ada dalam diri kita, maka akan dijaga oleh Allah. Dan Allah juga akan menambahkan sesuatu yang tidak ada. Dan nanti akan disebutkan ayat selanjutnya. Maka dikatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita itu
berzikir dan bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena hal itu mengharuskan seseorang untuk beribadah dengan baik. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka dia akan bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan beribadah dengan baik kepadanya. Ini rentetannya. Orang yang mengingat Allah, ya, dia mau berzikir kepadanya, mengingatnya, maka dia akan bersyukur. Dan orang yang bersyukur kepadanya, maka dia akan berusaha memperbaiki ibadahnya. Sehingga orang yang bersyukur, maka dia tidak akan sombong, dan dia juga akan mau beribadah kepadanya. Ini ayat yang pertama. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat yang kedua. Ayat yang sering disampaikan oleh para khatib atau para muhadir. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya, kitab tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan, faman syakarallaha ala ma razaqahu wassa'allahu alaihi fi rizkihi wa man syakarallaha ala ma aqdarahu alaihi min ta'atihi zadahu min ta'atihi. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan luaskan untuknya rizki yang dia dapatkan tersebut. Kalau dia bersyukur kepada Allah atas rizki yang dia terima, yang dia dapatkan, Allah akan memperluas lagi rizki kepadanya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang dia dapatkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepadanya ketaatan. Kalimat yang kedua ini yang perlu kita renungi. Kalau kalimat yang pertama mungkin sering kita dengar. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan rizki untuk kita. Dan salah satu bentuk bersyukur, kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Misalnya bersedekah, Allah akan tambahkan rizki. Tapi kalimat yang kedua ini, yang perlu kita renung ini. Wa man syakarallaha ala ma aqdarahu alaihi min ta'atih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang Allah berikan kepadanya untuk menjalankan ketaatan. Ketika orang itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, misalnya beribadah. Contohnya sekarang kita itu ta'lim, belajar, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Berarti ya, ketika kita menggunakannya karena Allah berikan kemampuan, kita gunakan, maka Allah akan tambahkan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi kalau kita itu punya kemampuan, qadarullah diberikan kemampuan oleh Allah, misalnya untuk bersedekah, kok kita gunakan kesempatan untuk bersedekah itu, kita gunakan juga untuk bersedekah. Karena ada kesempatan, kita gunakan. Allah akan tambahkan ketaatan yang lain. Jadi kalau kita sekarang menuntut ilmu, Allah akan tambahkan ketaatan yang lain. Dengan menuntut ilmu, Allah jadi mudahkan kita untuk mengamalkannya. Allah mudahkan kita perkara-perkara yang lain. Ini kata Al-Imam Asy-Syaukani, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan ketaatan, dia bersyukur. Dengan cara dia gunakan kemampuan itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ditakdirkan dia. Misalnya, barangkali antum punya kemampuan untuk menghafal Quran. Lalu digunakan kemampuan itu. Kemudian juga ada kesempatan. Ada kemampuan, ada kesempatan. Meskipun kadang-kadang orang berpikirnya, untuk apa sih ya saya mau menghafal Quran? Kalau misalnya hanya untuk sekedar
salat, qiyamul lail, barangkali bisa membaca apa yang sudah kita baca, atau mungkin kadang-kadang bisa saja pegang mushaf, kan gitu. Atau mungkin yang tua kadang mushafnya yang besar ditaruh di depannya di kursi kecil. Nah, dia sambil membaca mushaf, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih fokus dia ketika dia punya hafalan. Intinya kalau dia gunakan kesempatan, karena dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan, dia gunakan. Berarti dia bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan tambahkan ketaatan-ketaatan yang lain, sehingga dia dimudahkan jalannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini kata Al-Imam Asy-Syaukani. Berarti bersyukur itu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala di kala sempit dan di kala lapang. Seringnya kita itu kalau bersyukur atau kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu di kala sempit. Ketika kita sempit, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala karena butuh bantuannya. Tapi di kala lapang, kita jarang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disebutkan dalam Sahihul Jami', ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di kala kamu lapang. Jangan cuma kenali Allah di kala kamu sempit. Kalau lagi banyak musibah, kalau lagi banyak masalah, baru dia ingat Allah, mohon kepada Allah. Tapi di kala lapang, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenali Allah di kala kamu itu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu di kala kamu dalam keadaan sempit. Di kala kamu dalam keadaan sulit, Allah akan mengenalimu. Karena orang ini ketika mengenali Allah itu tidak hanya dalam keadaan sempit saja, dalam keadaan lapang pun Allah kenali. Maka Allah pun akan mengenalinya insyaallah. Ini ayat yang kedua. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat untuk kalian. Berarti Allah janjikan tambahan kebaikan, tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Lalu ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillah, dan ucapkan alhamdulillah. Ya, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh makhluk-makhluknya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi andai kata semua manusia di dunia ini gak ada yang mau memuji Allah, maka makhluk-makhluk yang lain semua memuji Allah. Cuma kita itu tidak mengetahui bagaimana mereka memuji Allah. Tapi semua makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini semua makhluknya, ya, terutama orang-orang yang beriman memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang kafir tidak memuji Allah. Dan nanti di akhirat juga orang-orang yang ada di surga akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan mereka para penduduk yang ada di surga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami untuk mendapatkan perkara ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk seperti ini kalau Allah tidak berikan petunjuk dahulu ketika kita di dunia. Intinya semua makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pujian Allah ada di dunia dan di akhirat. Kata Allah, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya segala pujian di dunia dan di akhirat. Maka kita sebagai makhluknya sangat dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan, di semua nikmat. Meskipun ada kondisi-kondisi di mana dianjurkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita itu habis makan. Ketika kita habis makan, ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini habis makan. Atau ketika kita itu memakai pakaian.
Ketika kita memakai pakaian juga sama. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau ketika kita bangun dari tidur, ini juga dianjurkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau setelah selesai salat kita. Atau ketika kita bersin. Alhamdulillah. Ini kan ada kondisi-kondisi di mana kita itu dianjurkan, ditekankan untuk mengucapkan alhamdulillah meskipun masing-masing kalimatnya, konteksnya berbeda-beda. Ada yang cuma alhamdulillah ketika bersin. Ada yang alhamdulillahilladzi at'amana. Ada yang alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba dan seterusnya. Intinya setiap kali mendapatkan nikmat Allah maka dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan wa qulil hamdulillah. Katakan alhamdulillah. Setiap kali kita mengetahui ada nikmat yang terbaharui untuk kita, ada nikmat-nikmat baru yang kita dapatkan, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Ini ayat yang ketiga, surat Al-Isra ayat yang ke-111. Lalu ayat yang keempat, surat Yunus ayat yang ke-10. Wa qala ta'ala wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka yaitu mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menjelaskan ayat yang terakhir ini. Kata beliau, ucapan atau ayat wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin ini adalah Allah sedang menjelaskan keadaan penghuni surga. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dipuji selamanya. Allah diibadahi sepanjang masa, sepanjang waktu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Jadi andai kata makhluknya tidak ada yang memuji, dan memang semua makhluk memuji kecuali mungkin manusia yang kufur, dia enggak mau memuji Allah. Allah sendiri memuji dirinya. Ketika Allah pertama kali menciptakan makhluknya dan terus dalam keberlangsungannya Allah menciptakan makhluk. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya. Serta ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan kitabnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Serta keadaan-keadaan yang lain yang kalau dijelaskan tidak cukup waktunya, kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Intinya Allah Subhanahu wa taala dipuji di dunia dan di akhirat dan di semua kondisi, semua keadaan. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan inna ahlal jannati yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Sesungguhnya penghuni sorga nanti mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid, mengucapkan subhanallah dan mengucapkan alhamdulillah. Kama tulhamuna nafas, sebagaimana kalian wahai manusia itu diberikan ilham untuk bernafas. Coba sekarang, kita itu kalau di dunia kan selalu bernafas nih. Mau nggak mau kita bernafas. Walaupun antum tahan paling-paling kuatnya 1 menit, antum tarik nafas, kemudian ditahan. Paling-paling juga 1 menit, itu pun karena menyengaja menahan nafas kita. Tapi kalau tidak, antum hitung saja coba dalam 1 menit berapa kali nafas. Nah, ketika kita itu bernafas seperti ini, nanti penghuni sorga, mereka akan bertasbih seperti kita bernafas. Berarti mereka refleks untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun antum bertanya, apa enggak capek ya? Yang namanya surga itu enggak ada capeknya. Kalau di dunia kita capek. Kalau di dunia kita merasa capek, tapi kalau di surga enggak ada capeknya. Ya, enggak ada di sana itu rasa capek, lelah,
Makanya kalau antum pengen tidak lelah di surga nanti. Kalau di akhirat, kalau di dunia selalu ada capek, ada lelah. Maka mereka penghuni surga itu diilhamkan oleh Allah untuk bertasbih dan bertahmid. Seperti kata Nabi, seperti kita diilhamkan untuk bernafas ketika di dunia ini. Kita nafas otomatis. Kalau tasbih jarang. Tapi nanti penghuni surga, jadi ucapan mereka itu bertasbih, bertahmid itu kayak kita bernafas. Gak usah dibayangkan kayak apa. Orang kok bertasbih terus kayak apa ya? Tapi itulah seperti itu. Coba kalau kita itu bernafas, apakah ada yang protes? Kok kamu nafas terus sih? Karena dirinya saja bernafas, gak usah protes ke orang lain. Dirinya saja bernafas terus. Maka nanti di akhirat, para penghuni surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih dan bertahmid kepadanya seperti kita bernafas di dunia ini. Ini kata Nabi SAW. Maka hal itu menjadikan semakin bertambah kenikmatan para penduduk surga. Kenapa? Mereka selalu bertasbih, makanya selalu bertambah. Nah, kalau seperti itu kita di dunia coba praktekkan. Kalau di akhirat, iya, mereka semakin nikmat. Kenapa? Itu tadi, bertasbih, bertahmid menjadi makanannya, menjadi nafasnya setiap hari. Nah, kalau di dunia kita praktekkan, kita juga akan bertambah. Tukarrar tu'atusdad, ya, diulang-ulang, kemudian ditambah, maka seperti itu. Tidak akan pernah habis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menambah nikmat kepada kita, juga nikmatnya tidak akan pernah habis sampai kita sendiri yang bosan. Ini kata muallif ketika menjelaskan ayat yang keempat ini. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, sekarang kita masuki hadisnya. Nah, fadhal. Hadis yang ke-1393. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa laban. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ketika beliau diisrakan. Berarti belum Mi'raj ya. Nah, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Itu namanya Isra, perjalanan malam. Isra-nya Nabi atau diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Kalau naik ke atas namanya Mi'raj. Nah, ketika beliau diisrakan, utiya biqadahaini min khamrin walaban. Beliau diberi 2 gelas. Yang berisi satu berisi khamar dan yang satu berisi susu. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, riwayat yang lain mengatakan 3 gelas. 1 khamar, 2 susu, 3 madu. Ini riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tapi yang masyhur 2 gelas. 1 gelas berisi khamar dan yang 1 gelas berisi air susu. Fanadhara ilaihima fa'akhadha al-laban. Maka Nabi SAW memandangi keduanya, kedua gelas tersebut. Isinya apa? Yang satu susu, yang satu khamar. Fa'akhadha al-laban. Maka beliau mengambil susu. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu untuk mendapatkan yang fitrah. Untuk menjalani yang fitrah. Lau akhadtal khamra ghawat ummatuk. Andai kata kamu wahai Muhammad mengambil khamr, maka umatmu akan menyimpang. Umatmu akan melampaui batas. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Jadi hadis ini menjelaskan salah satu perjalanan Nabi SAW ketika di Isra'kan atau Isra' Mi'rajnya Nabi SAW. Dan ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi SAW. Dan ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. Ya, bukan 10 Hijriah, tapi 10 kenabian. Belum hijrahnya. Ya, Nabi belum hijrah. Karena hijrahnya Nabi itu di tahun ke-13 atau ke-14 kenabian. Setelah 13 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, baru beliau hijrah. Sedangkan Isra Mi'raj ini terjadi ketika beliau masih di Makkah, yaitu tahun ke-10 kenabian. Berarti 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, kisah ini terjadi ketika beliau di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ceritanya setelah beliau sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, mengimami para nabi. Para nabi, para rasul, ya, mereka sholat di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Selesai dari sholat, beliau keluar dari Masjidil Aqsa, lalu beliau ditemui oleh malaikat Jibril, diberi 2 susu ini, atau 2 gelas, yang satu susu, yang satu khamar. Ketika Nabi SAW memilih air susu, al-laban, maka Jibril memuji Allah, ya, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu untuk mendapatkan yang fitrah, untuk menjalankan yang fitrah. Kalimat al-fitrah di sini, kata para ulama, ada yang mengatakan yang dimaksud fitrah di sini yaitu fitratul insan, yaitu asal penciptaan manusia. Atau asal penciptaan manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan air susu. Kita semua, insya Allah, sejak kecil gitu merasakan air susu. Meskipun ya ada yang air susu ibu, ASI, ada yang mungkin susu sapi. Yang penting semuanya kayak minum susu. Apa ada yang nggak minum air susu? Langsung apa jus barangkali kan enggak. Semuanya minum air susu. Kenapa? Itu fitrahnya manusia. Ya, sejak kecil dia minum air susu. Sekalipun kalau sudah tua ada yang nggak doyan susu. Tapi fitrahnya manusia semua minum air susu. Ada yang nggak minum air susu? Silahkan protes sama orang tuanya. Barangkali kalau dia nggak minum air susu gitu. Saya sejak kecil kok langsung dikasih makan apa, barangkali diulek-ulek nasi, kan mungkin ada zaman dahulu barangkali karena dia zaman penjajahan Belanda. Baru sehari sudah dikasih nasi, kayaknya enggak. Air susu. Berarti itulah fitrahnya manusia. Manusia semua membutuhkan yang namanya susu ketika dia masih bayi. Ada yang mengatakan al-fitrah di sini, ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu kepada fitrah. Makna yang kedua fitrah di sini adalah fitratul Islam. Yaitu kamu ditunjukkan untuk tetap menjaga Islammu atau istiqomah di atas agama yang hak. Itu namanya fitrah. Dan Nabi SAW ternyata beliau mengambil susu ini. Kata Jibril, "Lau akhadtal khamra ghawat ummatuk." Kalau kamu mengambil khamr, maka umatmu akan menyimpang. Karena khamr itu akan menghilangkan akal. Yang namanya khamr itu salah satu senjata atau jaring-jaringnya iblis untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya di dalam surat Al-Baqarah atau di dalam surat yang lain, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya saja setan itu ingin menyesatkan kalian, ya, ingin memunculkan, menimbulkan adanya permusuhan dan kebencian dalam urusan khamr dan judi. Dua perkara ini yang akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Dan itu disukai oleh syaitan.
fil khamri wal maisir, dalam urusan khamr dan judi. Dan kita bisa melihat, menyaksikan ketika ada orang yang minum khamr, maka akan terjadi permusuhan. Baik ketika dia dalam keadaan mabuk, dan ini banyak terjadilah permusuhan. Atau ketika dia sadar juga akan terjadi. Kenapa? Mungkin otaknya sudah berubah, atau sudah ada yang rusak gara-gara khamr. Serta dalam urusan judi juga sama. Meskipun keduanya duduk berdua bersama, tapi ketika ada perjudian, maka yang satu akan menjadi musuh yang lain. Dan dari situ Allah akan munculkan, atau setan itu berusaha memunculkan adanya permusuhan dan juga kebencian. Makanya kalau Nabi SAW itu mengambil khamr, maka umatnya tentunya akan mengikuti. Karena Nabi sebagai uswah, sebagai teladan. Sekarang Nabi SAW saja mengambil susu saja, umatnya banyak yang menyimpang. Apalagi kalau beliau memilih khamr. Umatnya teler semua kayaknya. Ini Rasul SAW mengambil yang fitrah saja, yang kita disuruh meneladani, malah banyak yang mengambil khamr. Padahal Nabi SAW sudah mencontohkan di sini. Maka kalau sekarang orang itu lebih memilih air susu dibanding khamr, berarti dia telah memilih yang fitrah. Sehingga kesimpulan dari hadis ini, ada banyak kesimpulan. Yang pertama, isbatul isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan adanya isra bagi Rasul. Artinya Rasul itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dijalankan di malam hari. Karena memang Rasul itu tidak berjalan sendiri. Ya, Rasul SAW dijalankan dengan naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'rajnya bersama malaikat Jibril. Berarti kita tetapkan Rasul SAW itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tadi, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini untuk menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Karena perkara yang seperti ini tidak pantas kecuali dijalani oleh Nabi SAW. Ya, manusia-manusia yang lain tidak pantas untuk diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimi'rajkan. Dan juga peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan dukungan moral bagi Nabi kita Muhammad SAW, yang di saat itu Nabi SAW mendapatkan musibah yang besar, yaitu wafatnya dua orang yang mendukung dakwahnya beliau. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan paman Nabi, sekalipun paman Nabi bukan seorang yang muslim, tapi dukungan dakwahnya kuat. Kehilangan dua orang, sehingga para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sirah, dikatakan di saat itu adalah amul huzni, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin sebagai penghibur bagi beliau SAW, maka beliau di Isra Mi'rajkan. Makanya ini tadi sebagai dukungan moral setelah beliau mendapatkan musibah dengan wafatnya istri dan paman. Serta Isra Mi'raj ini juga merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau. Karena di sana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perkara-perkara gaib yang tidak dilihat oleh yang lain. Ada sebagian perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan untuk beliau, seperti adanya surga dan neraka, dan juga kehidupan di surga dan di neraka. Yang kedua, taufiqullahi li nabiyhi bi ikhtiyari ma yuwafiqul fitrah. Taufik dari Allah yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah berikan taufik kepada beliau. Taufik itu sedikit berbeda dengan hidayah. Hidayah itu sifatnya umum. Hidayah itu artinya petunjuk. Dan hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad dan taufik.
Ya, hidayah atau petunjuk itu ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Apa bedanya? Kalau hidayatul irsyad itu berupa petunjuk, bimbingan, ya, atau nasihat. Ini namanya hidayatul irsyad. Yaitu orang itu mendapatkan pengetahuan. Itu namanya irsyad, petunjuk. Sedangkan taufik yaitu mengikuti petunjuk itu sendiri atau tunduk dengan bimbingan itu sendiri. Itu namanya taufik. Jadi saya contohkan begini. Kalau kita itu jalan, di jalan itu ada rambu-rambu. Ya, ada rambu-rambu. Itu namanya kan petunjuk. Petunjuk tadi namanya hidayah. Tapi ini namanya irsyad. Misalnya ada petunjuk di situ dilarang parkir. Ini misal, ada petunjuk dilarang parkir. Rambu-rambu itu namanya irsyad, petunjuk. Sedangkan kalau kita ketika melihat rambu-rambu itu, kita ikuti aturan itu, berarti kita mendapatkan taufik. Misalnya tadi dilarang parkir. Kita tidak parkir di tempat itu karena ada larangan, berarti kita mendapatkan taufik. Kita dapat irsyad dan dapat taufik. Tapi sudah kita lihat ada petunjuk, kita tetap parkir di situ. Berarti kita itu mendapatkan irsyad, ada petunjuk, cuma kita nggak mendapatkan taufik karena kita tidak mengikuti petunjuk tersebut. Ini perbedaannya. Sehingga kalau kita itu mendengar nasihat, mendengar bimbingan, kita membaca petunjuk, itu namanya kita baru mendapatkan irsyad atau hidayatul irsyad. Tapi kalau kita mengikuti aturan tersebut, mengikuti bimbingan tersebut, kita jalani, berarti kita mendapatkan taufik. Lalu perbedaan yang lain, kalau irsyad itu orang bisa melakukannya. Seperti Nabi SAW bisa memberikan petunjuk. Kita bisa mengajari orang lain. Antum bisa menerangkan kepada orang lain. Itu berarti manusia bisa melakukannya. Tapi kalau taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk urusan hati kita itu mau tunduk dengan aturan Allah, ya, atau tidak, itu kan yang mengatur siapa? Allah. Sehingga ketika Nabi SAW itu ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib supaya dia mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, Nabi itu sudah memberikan hidayah, yaitu irsyad tadi, menerangkan supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mentalkinnya, yaitu menuntunnya, qul ya ammi la ilaha illallah, katakan pamanku ucapan la ilaha illallah. Dituntun oleh Nabi SAW. Tapi apakah pamannya mau tunduk dengan tuntunan Nabi, dengan bimbingan Nabi? Tidak. Ternyata dia tidak mau. Berarti dia tidak mendapatkan taufik namanya. Dia mendapatkan irsyad, hidayatul irsyad, petunjuk dari Nabi, ajaran dari Nabi, tapi taufik tidak dia dapatkan karena taufik itu hanya milik Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, di sini Nabi SAW mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih yang sesuai dengan fitrahnya. Berarti Nabi dapat taufik. Karena yang beliau pilih adalah yang sesuai dengan fitrah manusia. Lalu berikutnya faedah yang ketiga, bayanu fadilatil laban ala ghairihi minal at'imah. Di sini juga menjelaskan keutamaan susu dibanding makanan-makanan yang lain. Jadi air susu itu memiliki keistimewaan dibanding makanan-makanan yang lain. Apa keistimewaannya? Satu ayat yang menerangkan. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.
nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Yang artinya wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sungguh di dalam binatang ternak itu ada ibrah, ada pelajaran untuk kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, yang kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perutnya. Mim baini farsin wa damin labanan khalisan, berupa susu yang murni, yang susu ini berada di antara farsin wa damin, berada di antara kotoran dan darah. Air susu Allah Subhanahu wa taala alirkan ya di dalam hewan atau manusia. Itu dia berada di antara dua jalur. Di antara dua saluran. Yang pertama saluran kotoran, yang kedua saluran darah. Dan kedua-duanya saluran yang bau. Kotoran jelas bau, darah juga bau sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya buat saluran khusus antara dua kotoran ini, yaitu labanan khalisan, susu yang murni, sa'ighan lisyaribin, yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Jadi mudah kan masukkan. Dan itu makanan. Coba anak kecil ya, ketika dia umur 1 hari sampai 6 bulan, makan belum? Belum makan. Kecuali apa? ASI. Dan itu katanya yang optimal seperti itu. Ya. Meskipun kalau kita nggak tahu. Rata-rata yang sudah tua-tua kayaknya umur seminggu sudah dikasih pisang. Yang sekarang kan enggak. Sekarang kasih susu itu, air ASI itu sampai 6 bulan, bayangkan. Dan enggak makan yang lain kan? Ya, enggak makan yang lain. Cuma ASI saja. Kuat. Dan bisa tumbuh kembang. Berarti itulah susu. Dia punya kelebihan. Apalagi susu itu juga termasuk salah satu minuman bagi penghuni surga nanti. Dan itu minuman pertama yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai di surga nanti berupa susu yang lam yataghayyar ta'muhu, yang warnanya tidak rasanya itu tidak akan berubah. Kalau di dunia cepat berubah. Apalagi kalau dibiarkan. Ya, sehari itu sudah berubah. Rasanya sudah lain. Tapi nanti di akhirat, susu yang ini berupa sungainya berupa susu, susunya nggak akan berubah. Dan ini menjadi minumannya atau makanannya para penghuni surga. Maka itu suatu kenikmatan atau keistimewaan susu dibanding makanan-makanan yang lain. Belum lagi hadis-hadisnya. Berikutnya, faedah yang lain, bayanu anna syarras syarab huwal khamr. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa sejelek-jelek minuman adalah khamr. Dan khamr ini bisa berupa minuman, bisa berupa mungkin benda yang padat barangkali. Pokoknya kalau dia punya illah seperti khamr, yaitu menutup akal disertai dengan kenikmatan, ya, orang merasakan kenikmatan dan akalnya tertutup, itulah khamr. Meskipun kebanyakan berupa cairan. Tapi itu adalah sejelek-jelek minuman. Karena jelas itu mungkin sudah basi, nggak pantas untuk diminum, dan akan merusak akal. Apalagi kalau itu bukan makanan sama sekali. Ada orang yang pernah saya ruqyah, anak muda, dia itu bertato, semua tubuhnya bertato. Kata orang tuanya, ini kayaknya kena gangguan jin. Saya ruqyah dia. Ternyata enggak, ini bukan karena gangguan jin. Ini sudah ada konslet di otaknya, atau sudah sarafnya ada yang dol ini. Terus saya tanya, ini anak ini biasa mabuk apa enggak? Kata orang tuanya, bukan cuma mabuk,
Semua benda-benda yang bisa digunakan untuk mabuk dia sudah gunakan, dan itu setiap hari. Ibarat yang namanya autan, itu kan autan untuk kulit kita ya, menghindari nyamuk, itu sudah biasa dikonsumsi sama dia. Belum yang namanya komik, dicampur ini dan itu, sama bensin juga, macam-macam. Sudah dikonsumsi sama dia, kata orang tuanya. Oh, kalau begitu, ini anak bawa ke Magelang saja. Dan betul, seminggu di Magelang, pulang, waras lagi. Oh, berarti karena memang konslet dia. Karena kebanyakan meminum minuman yang tidak pantas untuk diminum. Karena itu apa? Syarra asyarab. Itu sejelek-jelek minuman. Merusak akalnya, merusak saraf-sarafnya, dan juga yang lain. Maka berikutnya, dimarul umam bil khamri fa innaha ummul khaba'is. Hancurnya umat-umat itu karena sebab khamr. Karena khamr itu merupakan ummul khaba'is. Merupakan induknya perbuatan-perbuatan keji, al-khabis, atau kejelekan. Jadi pokok dari segala kejelekan adalah khamr, dan banyak kisah-kisahnya. Lalu yang terakhir, istihbab wa hamdillahi idza hasalat lil abdi ni'matun dhahiratun aw batinah aw surifa anhu su falhamdulillahi fil ula wal akhirah. Dianjurkan, disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba mendapatkan nikmat yang zahir atau yang batin, atau ketika dipalingkan darinya kejelekan, ketika merasa ada musibah yang sudah lepas, berarti dipalingkan, mungkin sakit atau yang lain, dia mendapatkan kesembuhan misalnya, berarti dipalingkan darinya kejelekan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pujian Allah itu akan ada di dunia dan di akhirat. Lanjut, hadis berikutnya. Hadis yang ke-1394. Wa anhu ay an Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah atau bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang butuh perhatian atau setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka perkara itu terputus. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Di dalam riwayat yang lain, perkara itu terputus. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan hadithun hasan. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Perhatikan tentang kedudukan hadis ini. Ada sebagian ulama yang menghasankannya. Berarti hasan li ghairihi, karena aslinya dhaif. Seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan hadis ini hasan, baik di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, dan juga kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Adhkar, juga tulisan beliau. Beliau juga mengatakan tentang hadis ini adalah hasan, yang diriwayatkan baik mausul atau mursal. Riwayat-riwayatnya hasan atau sanadnya jayyid menurut Al-Imam An-Nawawi. Juga menurut Ibnul Mulaqqin, beliau juga mengatakan hadis ini hasan. Bahkan Ibnu Hibban menyebutkan di dalam kitab sahihnya. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, ya, beliau bawakan hadis ini. Yang berarti ada sebagian ulama yang menghasankan, bahkan ada yang mensahihkan. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mendhaifkan hadis ini, termasuk muridnya ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau menyatakan dhaif hadis ini. Dan juga imam yang lain seperti Al-Imam As-Sakhawi juga mengatakan hadis ini dhaif. Lalu bagaimana? Ada sebagian ulama yang mendhaifkan, ada sebagian ulama yang menghasankannya atau mensahihkannya. Sehingga beliau
Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ketika menyatakan dhaif, beliau tidak komentar apa-apa dan tidak mensarahnya, tidak memberikan komentar apa-apa. Beliau cuma mengisyaratkan masih banyak hadis-hadis sahih yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, sehingga beliau tidak mensarah lebih lanjut. Tetapi kalau kita melihat juga sebagian ulama ada yang menghasankannya, termasuk di sini Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadisnya hasan. Maka kita mencoba untuk mengkaji hadis ini atau maknanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang butuh perhatian, dzibalin, perkara yang penting, yaitu perkara yang punya kedudukan di mata manusia, punya nilai sehingga butuh perhatian. Ini makna dzibalin. Setiap perkara yang butuh perhatian berarti perkara yang penting. Setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi alhamdulillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain yang sering kita dengar, bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat yang lain, yang ini justru lebih masyhur, karena kalau antum membaca seperti kitab Al-Usulus Salasah, akan dibawakan hadis tersebut, ya, tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi riwayat yang lain, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, atau di sini bi alhamdulillah, atau juga riwayat yang lain bidzikr. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan zikir. Berarti zikir itu bisa mencakup alhamdulillah, bisa mencakup bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, fahuwa aqta, maka perkara itu terputus. Maksudnya perkara itu tidak sempurna. Allah, Nabi katakan terputus, berarti dicabut berkahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya agar meminta pertolongan kepadanya dengan menyebut namanya dan memujinya. Tapi orang kok tidak mau, maka Allah cabut berkahnya. Nabi katakan fahuwa aqta, maka perkara itu terputus. Maksudnya tadi Allah cabut berkahnya. Meskipun kata para ulama hukumnya ini tidak wajib, ya. Hukum memulai sesuatu dengan membaca alhamdulillah atau bismillah itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Akan tetapi kita itu butuh keberkahan. Karena ketika kita makan, kita juga butuh keberkahan. Kita makan itu bukan cuma menginginkan supaya kenyang, kan? Coba kalau antum itu makan hanya sekedar untuk kenyang, itu berarti salah kaprah. Karena kita makan, itu yang terpenting adalah keberkahan. Sehingga membuat kita itu mudah untuk menjalankan aktivitas, baik aktivitas dunia atau akhirat. Yang penting adalah keberkahan. Tidur juga sama. Kalau tidur kita hanya sekedar untuk tidur pulas, maka itu kesalahan. Kita taklim di sini bukan hanya untuk dapat ilmu, ya, tapi keberkahan. Makanya untuk kita mendapatkan keberkahan dianjurkan oleh Nabi SAW dengan membaca alhamdulillah. Sehingga kalau kita itu mengawali taklim, kajian itu dengan menyebut alhamdulillah atau innal hamdalillah dan lain sebagainya. Kenapa? Mengawali. Atau mungkin bismillah untuk riwayat yang lain. Maka amalan ini termasuk petunjuk Nabi SAW. Kita disuruh ketika memulai semua aktivitas kita, seluruh aktivitas kita, kita menyebut kalimat alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini tidak disebutkan fawaidnya, karena tadi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyatakan dhaifnya hadis ini dan mencukupkan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih itu lebih baik. Masih ada 2 hadis. Lanjut atau cukup dulu, ya? Cukup dulu ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.